Ya, sementara itu proses identifikasi jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten masih dilakukan tim DVI Polri. Mereka mengaku kesulitan melakukan identifikasi jenazah karena minimnya data dari keluarga yang menunjukkan ciri-ciri korban. Tim DVI Polri terus bekerja mengidentifikasi jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Data sementara hingga Jumat kemarin, 5 jenazah telah teridentifikasi. Pusdokes Polri mengungkapkan proses identifikasi jenazah secara teoritis pada umumnya dapat dengan mudah dikerjakan. Namun dalam praktiknya proses identifikasi jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang banyak menemui kendala. Penyebabnya tidak lain karena data antemortem dan postmortem yang tidak lengkap. Sebenarnya pelaksanaan operasi DVI ini secara teoritis tidak ada yang sulit ya. Semua bisa dikerjakan dengan baik, dengan gampang, dan secara teoritis bisa teridentifikasi seharusnya. Tapi itu di tatanan teori, tapi di tataran praktis itu kendala yang kita hadapi adalah tidak lengkapnya data-data antemortem pertama. Jadi kan ada dua, data postmortem dan antemortem. Data antemortem tidak lengkap tadi biasanya karena keluarga itu tidak punya foto-foto yang khas tentang korban. Pemirsa, hingga kini Rumah Sakit Polri terus melakukan identifikasi jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Meski mengalami sejumlah kendala, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Maditya Domas dan juru kamera Sartika Harahap dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Ya, Rama, dari 44 korban tewas sudah berapa korban yang telah teridentifikasi? Ya, selamat sore Patricia dan juga pemirsa. Sejauh ini data yang sudah diupdate oleh tim dari Mabes Polri dan juga tim dari DVI Polri, sudah ada sekitar 7 jenazah yang teridentifikasi dari 40 jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati, di mana dari 7 tersebut 2 terbaru baru saja dirilis tadi siang atas nama Mat Idris, 28 tahun, warga dari Bambu Apus. Lalu yang kedua atas nama Ferdian Perdana, warga Pamulang, 29 tahun, di mana keduanya sudah mulai diserahkan kepada keluarga, di mana terbaru Patricia dan juga pemirsa baru saja digelar penyerahan jenazah atas nama Mat Idris alias Jenong. Ini sudah diserahkan ke keluarga pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, dan terbaru yakni atas nama Ferdian Perdana, warga Pamulang, 28 tahun, saat ini tengah menunggu keluarga untuk kedatangan ke RS Polri Kramat Jati, tepatnya di ruang instalasi forensik yang tepat di belakang saya ini, Patricia dan juga pemirsa. Artinya dari 7 jenazah yang sudah teridentifikasi, maksud kami ini sudah ada total sekitar 6 jenazah yang sudah diserahkan ke keluarganya dari tim DVI serta tim dari Kementerian Kumham. Di sisi lain memang tinggal 1 jenazah yang masih menunggu atas nama Ferdian Perdana, di mana sejauh ini memang dari tim DVI serta Kemenkumham masih menunggu kehadiran daripada keluarga korban jenazah atas nama Ferdian Perdana. Di sisi lain sejauh ini dari pihak kepolisian dan juga dalam hal ini adalah tim DVI Polri terus menggali data-data untuk mendapatkan atau percepat proses identifikasi, di mana dari pantauan kami juga Patricia pada hari ini sejak tadi pagi hingga siang memang masih ada beberapa keluarga korban yang datang ke pos antemortem di RS Polri Kramat Jati untuk menyerahkan data-data, baik itu data antemortem atau data postmortem, di sisi lain data primer dan juga sekunder. Sejauh ini memang masih sekitar 30 jenazah yang masih belum teridentifikasi. Di sisi lain ada sekitar 5 korban atau 5 keluarga korban jenazah yang belum menyerahkan data, baik itu data primer atau sekunder, karena sejauh ini dari kepolisian juga masih menunggu penyerahan data dari keluarga korban atau 5 keluarga korban yang belum menyerahkan data-data untuk segera diidentifikasi lebih lanjut. Sementara kembali ke Anda di studio, Patricia. Ya, 7 jenazah telah teridentifikasi. Lantas selain minimnya data postmortem maupun juga antemortem, kendala apa lagi yang dihadapi Polri dalam mengidentifikasi korban? Rama.
Ya, Patricia dan juga pemirsa, sejatinya memang tidak ada kendala berarti yang didapatkan atau yang ditemukan oleh tim dari DVI untuk mencari atau mengidentifikasi. Namun di sisi lain, dalam praktiknya ditemukan kendala-kendala yang memang tidak cukup serius sebenarnya. Seperti misalnya dalam pengumpulan data atau penggalian data yang memang sejauh ini masih belum lengkap data yang diserahkan oleh pihak keluarga. Seperti misalnya dari tim DVI juga menemukan kesulitan dalam menemukan tanda dalam tubuh korban. Dalam hal ini adalah data sekunder, karena penggalian data dibagi menjadi dua, yakni primer dan juga sekunder. Primer adalah data yang digali oleh tim dari DVI Polri dari sidik jari ataupun DNA, sementara sekunder adalah data yang digali oleh tim DVI dari pakaian terakhir yang dikenakan korban atau ciri serta tanda dalam tubuh korban, baik itu tato ataupun tanda lahir. Karena sejauh ini data sekunder ini yang masih terus digali untuk bisa mencari atau mencocokkan menemukan identifikasi korban. Di sisi lain memang kendati pun ini adalah kasus kebakaran, namun tidak ditemukan kendala berarti berkaitan dengan penemuan atau pencocokan sidik jari, karena seperti yang dikatakan oleh Pusdokes Polri Kombes Pol Pramujoko bahwa penemuan sidik jari ini kendati pun memang jenazah sudah hangus terbakar, namun tidak ada kesulitan dalam mencari sidik jari karena diasumsikan bahwa tidak seluruh korban, seluruh sekujur tubuh terbakar hangus. Artinya sidik jari masih bisa dipotensikan sebagai percepatan untuk menggali data-data, baik itu data postmortem atau antemortem. Artinya sejauh ini memang tidak ditemukan kendala berarti, namun yang jelas penggalian data serta penyerahan data dari keluarga ini yang terus dikejar oleh kepolisian untuk bisa mempercepat identifikasi terhadap sisa 34 korban yang masih belum diidentifikasi. Patricia. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Raba. Pemirsa, demikian Raba di Tedomas dan Sartika Arab, melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.